pagi anak-anak. Hari ini materi pembelajaran kita adalah tentang tanda-tanda hari kiamat. Disimak baik-baik ya. Nah, jadi tanda-tanda hari kiamat ini yang pertama itu adalah munculnya dukhon atau asap di timur dan barat. Salah satu tanda kiamat kubro yaitu dengan munculnya asap yang menyelimuti bumi selama 40 hari. Jika asap tersebut mengenai orang yang beriman, maka ia akan merasakan sakit seperti pilek. Namun, jika asap tersebut mengenai orang kafir, maka ia akan merasakan sesak dan keluar cairan pada bagian kuping. Dari Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya, Rob kalian memperingatkan kalian dari 3 hal. Asap yang jika mengenai orang muslim, maka mereka merasakan seperti pilek. Sedangkan jika mengenai orang kafir, maka mereka akan sesak nafas dan keluar cairan dari kuping mereka. Kemudian, yang kedua munculnya dabbah. Dan ketiga munculnya dajjal. Hadis riwayat Tabrani. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang dukhon dalam surat Ad-Dukhon ayat 10 yang artinya, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut atau asap yang nyata. Tanda-tanda kiamat kubro lainnya adalah di hari akhir, Dajjal akan turun ke muka bumi. Ia hadir membawa fitnah besar yang akan merenggut keimanan seseorang, sehingga banyak orang akan mendengar suaranya, menjadi pengikutnya dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Turunnya Dajjal ditandai dengan beberapa tanda, yakni dengan ujian musim kemarau yang mengakibatkan kelaparan, serta tidak turunnya hujan selama 3 tahun berturut-turut, yang membuat pepohonan musnah dan hewan ternak mati. Nah, ciri-ciri Dajjal ini dijelaskan sama Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Sesungguhnya, Dajjal adalah seorang laki-laki, pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan, keriting, buta sebelah mata yang terhapus tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu dalam. Maka, jika dia melakukan kerancuan atau mengaku sebagai Rob kepadamu, maka ketahuilah, sesungguhnya Rob kalian tidak buta sebelah. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, tanda kiamat kubro yang ketiga adalah munculnya binatang besar. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran surat Al-Nam ayat 82. Nah, ini yang artinya, dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Selanjutnya terdapat juga di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Muslim, segeralah beramal baik sebelum datangnya 6 perkara, yaitu terbitnya matahari dari barat, munculnya asap, dajjal, hewan melata, atau kematian kalian, atau perkara genting yang meluas di masyarakat. Tanda hari kiamat selanjutnya adalah matahari terbit dari barat. Jadi, saat matahari muncul dari barat, maka itulah waktu menjelang hari kiamat. Peristiwa ini terjadi 1 hari saat pintu taubat sudah ditutup. Terdapat dalam sebuah hadis, tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Apabila ia telah terbit dari barat dan semua manusia melihat itu, maka semua mereka akan beriman, dan itulah waktu yang tidak ada gunanya iman seseorang yang belum pernah beriman sebelum itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya turunnya Nabi Isa. Dalam sebuah hadis dikatakan, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dan demi jiwaku yang berada di tangannya, sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian Isa ibnu Maryam alaihissalam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah atau upeti atau pajak, dan akan melimpahi ruah harta benda, hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, selanjutnya adalah penenggelaman bumi. Akan terjadi penenggelaman muka bumi yang meliputi bagian barat, timur, dan daerah Jazirah Arab. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, dan telah ditemukan penenggelaman di berbagai tempat. Akan tetapi, mungkin saja bahwa yang dimaksud dengan 3 penenggelaman adalah sesuatu yang lebih dahsyat daripada yang telah ditemukan, seperti ukurannya dan tempatnya yang lebih besar. Tanda-tanda hari kiamat yang ketujuh adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Harmalah, dari bibinya, dia berkata, Rasulullah SAW berkhutbah, sedangkan jari tangan beliau dibalut dengan perban karena tersengang kalajengking. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh hingga datang Ya'juj dan Ma'juj, bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang, mereka datang dari setiap arah, wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis riwayat Ahmad. Yang terakhir adalah munculnya api dari Yaman. Ketika hari kiamat akan datang, akan ditandai dengan munculnya api dari Yaman.
Api tersebut nantinya akan mengiring manusia menuju padang mahsyar. Hal ini serupa dengan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Akhir dari semua tanda itu adalah api yang keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat mereka dihimpun. Nah, itulah tanda-tanda kiamat kubro yang akan terjadi nanti ya anak-anak. Semoga kita terlindungi dari kejahatan-kejahatan di akhir zaman dan selalu berada di barisan orang-orang beriman. Amin ya rabbal alamin. Kalau begitu, materi kali ini cukup sekian dulu ya anak-anak. Dan semangat terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.